Balada Teku Umar Cut Nyadin. Dari nyala api butir-butir tanah lampisang, aku mendengar suara dari kolbu jiwa yang hidup. Obrolan sepasang belahan jiwa terngiang-ngiang antara Umar dengan Din saat membelai gambang. Mendidih suara dari bilik-bilik batin Cutnya, teringat akan lintasan-lintasan peristiwa silam. Darah suhada yang membasuh tanah rencong dari belahan jiwa pertama Ibrahim Lamnga. Harum semerbak ruh seorang syahid menghadap Allah. Bersimbah darah Lamnga kembali pada Tuhannya telah memendam sekam dalam jiwa Cutnya untuk terus melawan KP penjajah itu. Kenang-kenangan atas tanah kelahiran Lampadang berkelebat di tengah-tengah tenda pengungsian. Juga pembakaran Masjid Agung Baitur Rahman saat kobaran api dari puing-puing masjid mencilati langit. Asap membumbung menjadi saksi sifat angkara manusia sekaligus pembangkit arti perjuangan dalam keimanan. Ada suara dari lubuk jiwa Cutnya, sebuah kesangsian akan jihad Teku Umar karena pernah berpihak pada Belanda. Percayalah istriku, itu hanya sebuah taktik saja. Dalam perang kita perlu siasat serta kecerdikan untuk hancurkan kekuatan musuh dari dalam. Besok, sebelum fajar terbit di ufuk timur, akan aku gelorakan pembuktian kebenaranku menapak jalan jihad fisabilillah ini. Aku Teku Umar, putra Melaboh, pantang menyerah pada KP penjajah. Api melukis lagi kilatan-kilatan merah di tanah rencong. Teku Umar memimpin pertempuran sekali, 2 kali, 3 kali, sampai bunyi Aceh senyap dari bunyi meriam. Maka dia berdiri dengan pijakan kaki yang kukuh di atas bumi. Kalau hari ini kita berpisah dengan orang-orang terkasih karena jilatan sifat angkara kaum penjajah itu, kemerdekaan kita dirampasnya, hak milik, sawah, dan ladang-ladang tempat menyemai harapan hidup diambilnya. Nanti memutus nadi dari hidup kita yang paling berharga. Kepada sahabat-sahabat yang mengungsi ke gunung-gunung, menyibak jaring laba-laba antara pepohonan di hutan belantara, aku bebankan tetap mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Bacakan hikayat perang Sabia agar lurus jalan hidup mereka. Jangan durhaka sebagai panah yang melenceng arah hidupnya. Bila kami syahid, mereka segera bangkit, serta jiwa kami selalu membimbing untuk terus berjuang di jalan tegak lurus ini.
11 Februari 1899, peluru emas menembus dada Umar. Jatuh tersungkur, meregang sekujur tubuh penuh memar. Saat Cut Gambang menangisi, sang ibu keras menampar. Bagi perempuan Aceh, pantang untuk seorang syahid, air mata kita harus menetes berjatuhan keluar. Gerilya diteruskan dan perang mesti terus dikobarkan. Bumi Aceh terbakar semangat berhembus kencang. Bumi Melaboh di ujung barat negeri Saksi Sri Kandi membakar semangat bunga-bunga bangsa dengan kekuatan jiwa seteguh karang samudra. Mataram termakan usia, tubuh ringkih karena menua. Bersama pasukan kecil bergerilya di tengah hutan belantara. Perbekalan menipis walau semangat pantang tuk surut. Iman perjuangan ini adalah pilihan tanpa khawatir dan takut. Sedang arah pusaran hidup takkan bisa menghindari takdir. Saat pasukan melihat keteguhan dengan rasa iba serta ketir, tersebutlah Panglau. Karena rasa iba datang pada Belanda, mengasihani, tapi bagi Cutnya pengkhianatan tiada terperi. Saat bumi Betong Lesage menderita, parah terluka di tengah guyuran hujan lebat yang ganas serta menggila, tak satu tetes tertumpah dari mata Rabun serta tubuh renta. Duduk dengan gumam zikir dari bibirnya tanpa terhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di tengah kepungan tentara-tentara Belanda dari segala arah. Cutnya meradang. Dia ambil rencong untuk menikam KPKP. Tapi garis takdir adalah rahasia, takkan bisa dilawan bahkan oleh seorang yang jiwanya harum bidadari surga seperti Cutnya. Sampai badan ditawan Belanda, tapi zikirnya menembus aras. Sedang Gambang bertekad meneruskan perjuangan ayah bunda. Bumi Sumedang menyambut perempuan ini dengan senyuman. Saat ia dijauhkan dari Lampadang, Sri Kandi yang pada darahnya mengalir darah Datuk Mahdum Sati dari Minangkabau, yang karena teguhnya matahari jiwa para kesuma bangsa bersinar, menghirup angin berhembus di antara duri serta kelopak mawar. Di Priangan dia disebut Ibu Prabu karena hormat atas harum namanya. Semerbak yang tak lekang ditelan zaman, yang membuat matahari setiap pagi tersenyum karena bangga pada teguh perjuangannya. Di Lampadang, Serambi Mekah,
Cutnya lahir 1848, serta Tanah Sumedang memeluknya hangat 6 November 1908. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadrat Tuhanmu dengan ridho serta diridhoinya. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah dalam kedamaian surgawiku. Kalau mulai pak bertanai lepuk.